Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mari kita awali dengan berdoa. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa karunia untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, iman kita juga bertambah. Inti dari kita belajar punya ilmu itu adalah paham. Ya, maka Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita minta kepahaman dari ilmu yang kita pelajari. Kalau kita tidak paham, maka ilmu itu akan menjadi pertanyaan nanti di hadapan Allah. Maka kalau enggak paham bertanya. Kalau enggak bisa mengamalkan, belajar. Bagaimana sampai bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena dalam kaidah itu dikatakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda bil asi. Ilmu itu cahaya, mencerahkan. Dan tidak akan mampu mengamalkan ilmu itu, ya, hanya diberikan petunjuk ilmu itu kepada orang yang tidak bermaksiat. Ketika hatinya sudah penuh dengan maksiat, dengan penyakit rohani, ada futur, ada israf, ada toma, ya, maka ilmu yang dipelajari itu tidak akan mampu membuka hatinya untuk mengamalkan. Maka doa Rabbi zidni, ya Tuhan kami berilah tambahan ilmu. Setelah saya talabul ilmi, mengaji, bertambah ilmu saya, warzuqni fahma, berilah kepahaman terhadap ilmu itu. Nek enggak paham, enggak akan bisa mengamalkan. Ya, intinya ilmu itu diamalkan. Ya, diamalkan. Wa amanu wa amilus sholihat. Ilmunya bertambah, imannya bertambah, amal solihnya itu meningkat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ngaji berkaitan dengan akhlak sebagai pedoman pada pribadi kita. Pedoman hidup sebagai muslim muslimah, ya, kaitannya dengan pribadi kita dalam masalah akidah terhadap Tuhan kita, dalam masalah akhlak seperti apa pedoman hidup itu ada di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya dalam urusan beribadah itu ada akhlaknya. Dalam urusan bermuamalah duniawiyah, interaksi mulai dari keluarga bermasyarakat itu juga ada pedoman di dalam kita berislam. Nah, untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan ibadah, bukan menyempurnakan
akidah. Namun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa kok akhlak? Karena kalau akhlak kepada Tuhannya sudah bagus, tentu akidahnya akan bagus pula. Kalau akhlak kepada Rasulnya sudah bagus, maka akan bagus pula di dalam berislamnya. Ya. Kalau akhlak kepada dirinya sudah bagus, maka akan bersih dari segala penyakit rohani, penyakit sosial, penyakit spiritual. Karena banyak yang bukan hanya jasmaninya yang sakit, tapi rohaninya sakit. Kalau rohani sakit, itu parah pengobatannya karena nggak ada rumah sakit rohani. Nggak ada tuh yang kalau jasmaninya sakit, kita datang ke IGD ya dibawa, setelah itu harus opname gitu kan. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian bahwa diutusnya untuk memperbaiki akhlak karena ada akhlak kepada Tuhannya. Itu dibahas dalam akidah. Akhlak kepada dalam ibadah, bagaimana keikhlasan diri kita ini di dalam beramal ibadah kepada Tuhannya. Maka ada komitmen yang dibaca yang menjadi kalimat ikrar. Raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Nah, ini aplikasinya dalam kehidupan rela itu seperti apa? Sehingga ibu-ibu kalau sudah hafal surat Al-Bayyinah, di ayat terakhir radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridho karena kita ridho. Ridho itu apa? Rela kita diatur oleh Allah seperti ini. Allah mengatur lewat Rasulnya. Masuk masjid ada tata keramanya. Mau tidur ada aturan-aturannya. Berkomunikasi ada aturan seperti apa? Kepada siapa kamu ngomong? Kepada siapa kamu bicara? Itu diatur di dalam agama. Ya, jadi itulah yang Rasulullah mengatakan aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia kepada Tuhannya, kepada Rasulnya, kepada dirinya sendiri, pada keluarga, berbangsa, bernegara. Itu semuanya ada sesama muslim, bertetangga. Itu ada aturan. Jadi ad-din itu adalah aturan. Agama itu aturan. Ya, dari kata dana. Soalnya kalau nggak diatur maka akan berantakan manusia itu. Nah, untuk itulah ibu-ibu sekalian bahwa perbedaan akhlak dengan etika, dengan istilah moral, kalau akhlak itu sumbernya datangnya dari Allah, itu akhlak. Akhlak. Sedangkan etika, ya itu tidak sama. Ibu kalau makan ada jamuan, terus yang pisau di mana? Kanan ya. Terus garpunya di kiri. Nah, bagaimana kita sebagai muslimah? Akhirnya makannya garpunya pakai kiri, ya. Maka karena agama punya aturan makan dengan tangan kanan, kita potong-potong aja, nanti garpunya yang dipakai makan dengan tangan kanan. Ya, jadi kadang-kadang kalau ini aturannya seperti ini dalam etikanya, itu buatan manusia. Tapi sebagai muslimah, maka buatannya Allah yang harus dikedepankan. Kalau ngomong akhlak, maka sumbernya itu datang dari Allah, maksudnya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi kalau moral, ada moral gitu ya. Jadi ukuran moral itu pun tergantung kepada masing-masing daerah. Ya. Nah, untuk itulah maka kalau bicara akhlak itu enggak hanya akhlak kepada sesama manusia, kesannya itu akhlak kan hanya sesama, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul,
ada pribadi, ada keluarga, ada masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Sebentar lagi kita akan memilih wakil-wakil kita, akan memilih pemimpin kita. Itu juga ikuti bagaimana petunjuk-petunjuk di dalam Islam gitu ya. Nah, untuk itulah maka ibu-ibu sekalian, sebagai pedoman di dalam kita berislam, maka yang pertama adalah kehidupan kita itu diatur yang pertama dalam akidah, Nah, setiap muslimah kita harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, ikhlas, penuh dengan ketundukan sehingga terpancar pada dirinya sebagai ibadur rahman. Saya mengajarkan lebih kepada aplikatifnya dalam kehidupan. Ya, jadi kalau orang sudah keyakinannya benar, ya, kemudian penuh ketundukan kepada Tuhannya, aturan-aturannya, maka akan terpancar pada seseorang itu sebagai ibadur rahman, hamba yang disayang oleh Allah. Silahkan buka surat Al-Furqan dari ayat 63. Ya. Surat 25 ya Bu ya. Surat 25 itu banyak, itu sampai 77. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana akhlaknya dalam berakidah, itu nanti akan tampak sebagai sosok tampilan pribadi yang mencerminkan sebagai ibadur rahman, ciri hamba yang disayang oleh Allah. Ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Jadi hamba yang disayang oleh Allah itu kalau berjalan di atas bumi itu dengan apa? Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati itu apa Bu? Bedanya rendah hati dan rendah diri. Monggo, kalau ceramah itu kan dari saya senang kalau Ibu interaktif. Bedanya rendah hati dan rendah diri itu bagaimana? Minder, rendah hati. Nanti ditanya lagi, tawadhu itu seperti apa? Ya? Tidak sombong, ya. Rendah hati itu berlapang menerima orang lain itu berbeda dengan diri kita. Sehingga jadinya tidak sombong karena sudah melihat orang lain itu tidak sama. Kalau saya diberi oleh Allah kelebihan kecantikan, saya harus bersyukur. Ya, ada yang tidak cantik, kita motivasi, itu rendah hati. Ya, ayo inner beauty-nya dibangun dari hati. Enggak usah bingung. Disuntik apa? Kolagen. Maaf ya Bu, maaf saya bukan ini ya. Yang biayanya tambah banyak ya. Ada supaya kulitnya putih, nanti mukanya putih, lehernya coklat lah belang. Ya, sudah, inner beauty harus dibangun dari pola pikir, pola makan, pola kerjanya hati. Ya, jadi makanan yang sehat insya Allah lebih murah dan lebih sehat. Kalau sudah di masjid ini sering didatangi dokter-dokter, ayo dipraktekkan itu, biayanya lebih murah. Kalau toh kita merawat, iya, merawat supaya tidak kena sengatan matahari, kan gitu. Ya, kan ada toh? Ada, tapi yang terpenting itu yang dari hati. Zauknya hati kita asah. Lewat apa? Walladzina yabitunahum lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Orang yang di rumahnya melalui malam harinya dia sujud kepada Tuhannya.
Di saat orang tidur, dia berkomunikasi dengan Tuhannya lewat qiyamul lail. Satu-satunya salat sunnah dengan qabliyah subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun kondisinya musafir. Ya, soalnya kalau perawatannya mahal-mahal, hatinya tidak dirawat, ya berkaitan dengan keimanan, itu banyak orang yang ada di kiri kanannya, itu banyak yang menggerutu karena perilakunya yang tidak, kalau ibu saya mengistilahkan, ya jadi kalau berangkat rapikan dulu tempat tidurnya, jangan sampai 100 dandan keluar 100 kontan tapi di rumahnya kocar kacir. Itu yang saya ingat. Ya. Ya, jadi artinya seperti itu ya Bu ya. Jadi dibangun lewat qiyamul lail. Kalau ada orang yang sudah rajin sholat malam, rajin menghatamkan Al-Quran, ininya sudah bagus, tapi perilakunya kok sering nyakiti orang, yang nggak beres apanya? Apanya Bu? Loh, padahal kan sudah sholat malam, sudah diasuh. Omong saomong pasti membuat orang pegel. Ya, dari apa? Karena dia tidak paham dan tidak berupaya untuk merubah dirinya dengan nggak paham dengan tujuan sholat malam itu apa sih? Ya, tujuannya apa? Umroh barak balik itu dalam rangka apa? Diakhiri dengan tahallul, dipotong rambutnya. Di dalam rambut itu ada barang penting bagi manusia. Yang di dalam kepala itulah yang menentukan. Karena ini adalah komandan yang bisa menginstruksikan, bilang iya atau tidak pada anggota tubuh itu kuncinya di dalam ini. Maka kenapa kok cukur rambutnya, dipotong ya kalau perempuan. Pola pikirnya harus dirubah. Setelah haji, setelah tahallul, pada umroh pun demikian. Waktu wudhu sudah diusap, itu dijaga pola pikir. Ya, aku sudah sholat, sudah jadi orang solihah, 1 bulan hatam 5 kali, tapi kok banyak orang yang tidak suka kepadaku, itu kenapa? Ya, itu bertanya kepada dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, ini kadang-kadang begitu ya Bu ya. Orang itu tapi kok kadang melihat secara, makanya Khalifah Umar nggak mau ketika ditawari sekretaris, ini kamu kenal di mana dia? Dia adalah orang yang terus banyak itikaf di masjid. Apakah dia tetanggamu? Kata Umar, bukan. Apakah dia temanmu? Bukan. Saya tidak mau. Kenapa? Karena itu bukan jaminan. Kalau tidak tahu setiap harinya. Ya, jadi ini ya Bu ya, harusnya begitu. Terus dalam akidah ini, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama, yang terus minta kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka jahanam. Waqina adzabannar, itu kan doanya seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sering kali dibaca. Itu ibadur rahman, itu selalu berhati-hati dengan urusan neraka. Ya, di dunia aja banyak yang sudah menciptakan suasana neraka. Suasana menyebabkan sumuk. Jadi panas. Situasinya ini konflik-konflik di perpolitikan, ya Allah. Saya kalau udah begitu males membaca. Ya. Kemudian coba yang ayat 64 itu. Monggo, ada yang bisa bantu baca? Walladzina idza anfaqu, bukan, yang 60 berapa ini?
66 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Walladzina idza anfaqu yaqturu ya. Jadi ciri ibadur rahman yang keempat adalah orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya lam yusrifu wa lam yakturu, tidak israf. Israf itu apa, Bu? Artinya israf, kulu wasrabu wa la tusrifu. Israf, berlebihan dalam banyak hal. Ya, ibadur rahman, hamba yang sudah akhlaknya bagus dalam akidahnya, yang tercermin dalam ibadur rahman adalah yang keempat, kalau membelanjakan hartanya tidak boros, walam yakturu, dan tidak medit. Medit itu penyakit hati, israf itu juga penyakit hati. Ya, yang tidak boleh boros dalam hal apa, ibu-ibu? Dalam hal apa yang nggak boleh boros? Nuruti keinginan. Itu makanya kalau baca Al-Quran nanti di rumah jangan pakai HP. Kenapa? Lagi enak-enak baca muncul iklannya tas. Saya pernah bisik yopo yo carane ngilang no iklan. Ong Al-Quran itu loh ya ono iklannya. Iklannya apa lagi? Pokoknya yang menggoda buat kita sebagai ibu-ibu kemudian kepingin membeli. Padahal di lemari itu loh wis penuh. Ya. Kalau saya sekarang sudah ini nggak lihat mahal atau murah, yang penting enteng. Sandal kemana? Wah, caranya di masjid aku pakai ini aja, yang enteng dan enak di kaki. Ukurannya yaitu, ya bisa mahal bisa murah, tergantung. Tergantung ya Bu ya, karena sudah bawa beban dirinya sudah berat. Berat tasnya nanti ya. Jadi berlebihan menuruti semua yang kita inginkan yang itu tidak penting. Ya, maka doa masuk pasar mall sudah hafal ya Bu? Sudah Bu? Ke pasar ke mall. Sekarang kan bukan pasar sekarang, mall. Ya? Pasarnya nggak usah jauh-jauh. Itu apa? Iya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hayyun la yamutu biyadikal khair. Ya. Sudah hafal itu? Ya, jadi kalau ke mall-mall itu harusnya nggak ada jadwal beli itu, jadinya beli karena kepingin. Makanya kalau saya senang nitip. Kalau nitip, iya, kalau beli di online enak, yang dibeli itu, tapi kadang muncul iklan yang lain itu. Ya, iklannya itu. Walam yakturu, kita nggak boleh kikir. Yang nggak boleh kikir itu dalam hal apa, Ibu? Ya, bukan. Ini harta kok, harta. Ya, dalam hal apa? Untuk kebutuhan. Kebutuhan dimakan secukupnya, dipakai secukupnya, sekolah anak, beli buku anak, medit untuk dirinya kadang-kadang. Nek beli buku untuk pelajaran kok eman, ala wis ini paling soalnya males baca. Enggak belinya bukan enggak punya uang, males baca. Untuk mikir be ditaruh di meja, be ono yang tertarik mau baca kan gitu harusnya. Ya, jadi untuk kebutuhan kita enggak boleh kikir. Enggak boleh medit untuk diri kita sendiri,
Wa kana ibadur rahman itu baina dzalika qawama, selalu bisa mengimbangi. Ya, jadi keinginan berada di tengah-tengah, kebutuhan yang harus tidak boleh medit, yang keinginan tidak boleh berlebihan. Ya, kalau terus keinginan diturus, ya keinginan ya sesaat aja kan sifatnya. Ya. Kemudian kalau masuk di rumah coba lihat di etalasenya, kamarnya, lemarinya. Ya, kalau saya kadang-kadang ini nambah lemari lah kok enggak, lemari enggak boleh ditambah. Kalau ada pakaian bertambah, yang lama yang harus keluar. Caranya kalau mau beli baru. Kalau nambah lemari, bu tambah 10 nggak bakal cukup. Karena acara apa? Acara seragam terima manten, seragam ini, kusekian banyak, terlalu banyak seragam kita ini. Tapi hatinya belum diseragamkan. Hati keimanan ya, kalau hati semua bisa seragam nggak bisa gitu ya. Ya, kemudian walladzina la, coba ayat 60 berapa tadi? 8 ya. Lanjutnya ada yang mau baca? Monggo. Walladzina la yad'una, itu ada 11 ini semua, Bu. Ya. Ya, jadi yang berikutnya adalah orang yang tidak beribadah, yang tidak menyembah bersama Allah, Tuhan-Tuhan yang lain, artinya tidak syirik, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, ya kecuali dengan tujuan yang benar. Bu, membunuh yang dibolehkan itu yang mana? Membela diri, ya peperangan, kemudian melaksanakan hukum yang memang terkait dengan harus dibunuh, ya seperti rajam, ya hukum zina. Ya, jadi ini yang terus kalau aborsi, ya. Ya, aborsi ada yang provokatus, ada yang karena alasan medis. Kalau yang provokatus, yang diprovokasi sengaja dikeluarkan karena alasan tidak mau punya anak. Itu sama dengan membunuh. Ya, walaupun hukumannya separuh dari membunuh orang dewasa. Kemudian kalau medis, ya itu bukan permintaan, tapi kehendak tim dokter yang membicarakan termasuk keterkaitan dengan membahayakan pada kehidupan anaknya berikutnya, kepada ibunya, ya dengan berbagai macam, biasanya bukan hanya satu dokter yang menentukan. Itu yang dibolehkan. Ya, sejak kapan? Ya, sejak sudah mulai positif berarti di situ sudah ada kehidupan. Kan ada yang 4 bulan di daunnya. Jadi kalau nggak ada kehidupan kan nggak mungkin ada tumbuh kembang. Janin itu kan nggak akan berkembang menjadi 4 bulan kan gitu ya. Itu ya, ini yang perlu mengatur kelahirkan dengan menyusui, memperpanjang ASI, dengan mengatur hubungan bagaimana suami istri tahu ini masa subur, atau dengan ada KB yang kalau nanti dibahas sendiri itu ada mana yang dibolehkan keluarga berencana, mana yang tidak dibolehkan oleh agama. Tujuannya bukan membatasi kelahiran tapi mengatur kelahiran.
Itu harus dipahami terlebih dahulu. Ya, jadi kalau belum 2 tahun sudah punya anak laki karena itu memberatkan bagi perempuan, maka dibatasi menyusui adalah 2 tahun dengan tujuan supaya di situ ada bisa mengatur kelahiran. Kemudian wala yaznun, tidak berzina. Hukum zina itu susah Bu dilaksanakan di negara Islam pun susah karena harus menghadirkan 4 orang saksi. Ya, nggak bisa langsung diputusin di daerah Iran di mana nggak bisa, susah melaksanakan hukum zina. Ya, maka kita harus berhati-hati ketika dikasih amanah oleh Allah, anak laki atau perempuan sama saja. Kalau saya ke anak laki-laki, ya, jadi murid yang laki-laki itu, kalau kamu punya pacar, kamu jaga kehormatan dirinya, maka kata Rasulullah, Allah akan menjaga anak perempuanmu juga kehormatannya. Kan ada anaknya yang terus diperkosa di ini ya Bu ya. Itu justru kuncinya ada pada laki-laki. Jika laki-laki mampu menjaga kehormatan perempuan, maka Allah membalas anak perempuanmu akan dijaga oleh Allah. Ini cara nasihati anak laki-laki Ibu. Saya enggak punya anak laki-laki tapi ada 9 laki-laki yang ikut saya. Ya, ya sudah tinggal ini, sudah alhamdulillah sudah menikah semua. Ya, itu harus kuncinya supaya kalau toh kamu nanti misalnya jadi menikah nanti, maka ya apakah kamu tidak sedih? Ibu yang akan melahirkan anak-anakmu nanti kamu rusak sendiri. Itu Bu, komunikasinya harus bagus dengan anak laki-laki. Kalau misalnya kamu nggak jadi, nggak jodoh, berpacaran nggak jodoh, maka jaga kehormatannya. Kenapa? Nanti Allah akan membalas kepada anak perempuanmu, cucu perempuanmu. Itu yang harus kamu jaga. Ajari anak laki-laki kita belajar menghormati perempuan. Karena ibunya adalah perempuan. Siapa tahu kamu nanti dititipi Allah anak perempuan. Kalau diperlakukan seperti itu, karena lembaga perzinahan sekarang sudah dianggapnya sesuatu yang biasa. Coba, saya kemarin malam, biasa kalau keluar kota saya, driver saya Bu, berangkat jam 1 aja, jam 2 saja. Itu biar ibu istirahat dulu. Ya, kemarin ke Magetan, ya Allah, di taman sekitar saya jam segitu. Anak jilbaban, ini kebun binatang apa kebun manusia ya? Saya sudah ngomong sama DPR, sudah ngomong ke pemerintah harus ada satpol taman diusir kalau sudah jam sekian. Namun ya nggak bisa Bu. Ternyata yo pancet kan, ternyata seperti itu. Dekat masjid, 2 masjid di sekitar itu. Ya, ini hal-hal yang sekarang perzinahan kita masing-masing menjaga anak-anak kita. Yang perempuan jadilah kamu dendeng yang tertutup. Karena kucing kalau dendeng itu dibuka pasti akan mampu dimakan. Artinya jadi perempuan jagalah kehormatan. Jaga kehormatan. Disitulah kalau sampai terbunuh mati karena menjaga kehormatan dirimu, kamu mati sebagai syahid di mata Allah. Itu tanamkan. Karena sekarang kadang-kadang ya Allah, kapan hari itu ini sudah ya di salah satu pesantren sudah dikasih tahu orang tuanya. Ini ibu boleh izin, katanya anaknya mau keluar sama pacarnya. Karena kan harus lapor ke saya juga Bu. Ya boleh, oh enggak apa-apa, itu sudah kayak anak saya sendiri kok. Padahal lo si pacaran, orang tuanya mengizinkan. Akhirnya kami buat ya sudah, jangan tinggal di sini.
sudah kembalikan ke orang tua. Karena kita ini loh Bu ya, artinya di keluarga yang sudah muslim itu sendiri masih seperti itu berkaitan dengan wala yaznun. Padahal di Al-Isra wala taqrabuz zina. Ya, jangan dekati zina itu. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Ya, jadi kalau sudah berani ya melakukan hal yang oleh Allah, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan. Yudha'af lahul adzabu, di akhirat nanti siksanya dilipat gandakan. Kalau perempuan ya nek terus hamil tidak dinikahi itu akan jadi beban tapi kayaknya sudah biasa sih Bu. Di KUA itu kadang-kadang guyonan dengan orang-orang yang di KUA itu, bapak-bapak itu. Nah sekarang koyoknya hamil tuh mereka ketawa-ketawa aja nggak malu nikah sudah hamil itu loh Bu gitu. Ya apa ya, karena dukungan orang tua kalau dulu kan ketat sekali. Wa yakhlut fihi muhana, dan nanti akan dikekalkan dengan muhana, dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Illa man taba, kecuali mereka bertaubat, beriman, beramal sholih, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah mengganti kesalahan tadi karena tidak tahu dengan kebaikannya. Wa kanallahu ghafurur rahima, wa ma Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Wa man taba, barang siapa bertaubat, taubatnya diikuti dengan wa amila solihan, amal solih, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi kalau taubat itu, masa lalunya pernah membunuh, tidak dihukum. Ya, kan kalau dalam Islam kan dibunuh kan hukumannya mati memang. Membunuh tidak sengaja membayar kafarat, puasa 2 bulan. Gak sanggup fisiknya, diganti fidyah dengan memberi makan 60 fakir miskin walaupun di penjara. Nah, yang ini ternyata sudah taubat, ada kesempatan. Yang berzina juga mengisi amal solehnya, yang amal soleh itu beban timbangannya itu bisa mendongkrak dosa zinanya itu. Itu harus bisa mendongkrak itu. Katakan dosa zinanya, katakan apa istilahnya 40 lah nilainya. Dia harus menutupi 60 untuk bisa ini ya, karena sekarang nggak ada Bu pelaksanaan hukum itu. Ya, karena susahnya kejujuran untuk menjadi saksi itu juga kan masuknya di hotel-hotel. Kalau dulu kan masih di jalan-jalan orang bisa melihat gitu ya. Nah ini kemudian fa innahu yatubu ilallah mataba. Allah yang menerima taubatnya itu kalau imbangan amal solehnya itu mampu mendongkrak. Kayak saya dulu pernah nerangkan ke ibu-ibu, kalau ibu banyak masalah masa lalunya tentang sholat, ya sholatnya sudah suci, sudah bersih hari ke-6, sucinya hari ke-8. Baru sholat ketika menikah. Baru sholat, kan punya masa lalu masing-masing. Ya, dari keluarga yang memang tidak taat, misalnya lingkungannya. Atau kita punya lingkungan di sekolah, sehingga bilang ke orang tua, sholat nduk sampun, padahal enggak sholat. Ya, ini cara mengimbanginya dengan apa? Dengan sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah untuk menutupi ketidaksempurnaannya pada sholat wajib yang sudah kita lalaikan. Itu. Namun kalau yang membunuh, yang zina, yang dosa-dosa besar itu, ya sholat juga dosa besar. Ya, maka imbangi. Ya, imbangi dengan banyak kita itu mencegah supaya perzinahan itu tidak terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya
Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. Ya, ya. Jadi rendah hati, sholat malam, berdoa dijauhkan dari siksa neraka jahanam, tidak membelanjakan harta ya secara berlebihan dan tidak kikir, terus tidak menyembah, tidak syirik ya. Yang kelima, yang keenam tidak berzina, yang ketujuh walladzina la yashaduna zur. Ya, orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kalau tidak taubat nanti dipotong kepalanya. Ya, mungkin yang sudah dengerin YouTube saya di Jumat kemarin, 12 kelompok di mana? Nanti di akhirat ya. Di mahsyar. Wa idza marru bil lagwi marru kiroma. Ya, apa itu, Bu? Apa itu? Wa idza marru, tidak memberikan kesaksian palsu. Ya. Terus apabila mereka bertemu dengan yang ke-8 yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Jadi kan ada, ala wis gak usah dirungokno. Diomongi ya. Itu yang ke berapa? 10 ya. Ke-10. Terus kemudian yang terakhir walladzina yaquluna rabbana, ke-11, mereka yang selalu memohon rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diberi oleh Allah pasangan yang akhlaknya bagus. Qurrata a'yun itu yang akhlaknya bagus, kepada Tuhannya takwa. Ya, dan qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun itu indah dipandang dari kepribadiannya, akhlaknya. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, Ibu, takwa itu apa? Ini akhlak dalam akidah itu pada Tuhannya itu ada takwa. Ya, akhlak kepada Allah itu ada takwa, ada cinta dan ridho, ada ikhlas, ada khauf dan roja, ada tawakal, ada syukur, ada taubat. Taubat itu termasuk akhlak kepada Allah. Kalau sabar itu akhlak kepada diri sendiri. Ya. Oke, yang seperti apa itu, Bu? Takwa itu artinya apa? Ya. Ya tampilan secara lahiriah sebagai bukti dari keimanan. Jadi ayat taqiyal insan ma yaghdabu rabbuhu, takwa itu adalah seseorang manusia ya yang memelihara dirinya ma yaghdabu rabbuhu, dari Tuhannya marah, dari kemarahan Tuhannya. Jadi takwa itu adalah orang yang mampu memelihara dirinya dari hal-hal yang menyebabkan Tuhannya marah. Kapan Tuhan kita marah? Kapan Allah maghdub kan itu kan Ibu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta dijauhkan dari golongan yang dimarahi, yang dimurkai oleh Allah. Itu siapa yang dimarahi oleh Allah itu? Wa ma fihi dararun di nafsihi, yaitu orang yang selalu mencelakai dirinya, au idrarun li ghairihi, maupun mencelakai orang lain. Contohnya apa mencelakai diri? Mencelakai diri itu Allah marah, bunuh diri. Makanya jangan disolati, karena dia telah mati dalam keadaan kafir kepada Tuhannya. Enggak usah salat jenazah. Kata siapa? Kata Allah. Di mana
At-Taubah ayat 80 dan seterusnya. Ya jadi memang gak enak lah ikulah saudaraku itu kan ini ya laisa min ahlik, sudah Nabi Nuh sudah diingatkan ya. Sudah diingatkan karena tidak sama. Asia istri Fir'aun diingatkan oleh Allah karena suaminya berbeda keyakinan. Ya, apalagi contohnya mencelakai diri itu. Mudarat kepada dirinya itu apa, Bu? Contohnya apa? Bohong. Ya, penyakit-penyakit itu. Jadi kalau membohongi orang lain itu intinya membohongi dirinya sendiri. Orang bohong itu akan melakukan kebohongan yang kedua. Makanya sering saya sampaikan, salah itu boleh, yang nggak boleh itu bohong. Saya kalau ada murid menilai tentang dia jujur dengan apa yang dia perbuatan, saya kasih nilai bagus, Bu. Kenapa? Cari orang jujur susah. Kadang bohong takut dimarahi. Hanya yang boleh siapa yang bohong? Ya, terus siapa lagi? Ya. Ibu kalau jujur-jujur punya teman bertengkar, Ibu si A tuh kemarin ngomong gitu. Diceritakan semuanya, akhirnya nggak jadi damai. Bagaimana kita menjadi perempuan ya sebagai juru perdamaian. Ini yang di perempuan tuh kadang-kadang si bolo-boloan. Walaupun bolon itu salah yo dibela. Saya kadang nggak sukanya di situ. Ya, maka di surat ya mohon maaf kalau kemana-mana karena ini memang penting ya contohnya. Contoh itu yang penting. Nih nggak ada contoh bolak-balik takwa tapi gak ono contohnya. Di surat Al-Hujurat ayat 9-10. Kalau ada temanmu bertengkar, maka damaikan. Yang benar itu yang kamu bela. Ya. Saya misalnya ya enak si A sama si B, enaknya contohnya enggak apa, tapi kan contoh aja enggak bertengkar. Saya bertengkar sama Bu Ida. Bu Ida itu sahabatnya Bu Titi. Maka yang benar itu sebenarnya saya, yang bukan temannya Bu Titi. Tapi Bu Titi tetap di depan orang banyak bela sing bener Bu Ida. Soalnya soulmate-nya. Gitu ya. Nah, harusnya menurut Islam seperti apa? Bu Titi harusnya ngomong kepada semua orang kalau yang benar itu Bu Rukmini. Yang salah memang temanku Bu Ida itu. Namun ada tugas kedua dari Bu Titi, mendamaikan saya dengan Bu Ida. Setelah selesai, bela yang benar. Setelah itu damaikan kedua yang bertengkar itu. Ini ndak ada yang kayaknya aku gak dendam tapi perbuatannya seperti itu. Ya, ini yang masih ya Bu, yang di perempuan. Ya, itu makanya bohong itu dibolehkan untuk mendamaikan. Jadilah perempuan agen perdamaian. Jadi perempuan sebagai agen perdamaian itu harus kita hafal dalam diri kita. Itu saya kadang-kadang anak-anak di rumah, aku gak usah cerita ibu, paling gak dibela katanya gitu. Ya tunjukkan dulu kamu benar apa enggak gitu. Percuma katanya enggak kan dibela nih cerita gitu. Ya ini berupaya untuk menjadi adil ya Bu ya. Jadi karena ini menjadi kita di situ kita boleh bohong. Enggak kok, dia enggak seperti itu sebenarnya. Kalau ibu jujur-jujur, ya tambah satru, tambah enggak jadi damai nanti. Terus apalagi yang boleh bohong? Suami bohong kepada istri untuk menyenangkan. Kalau jujur, ya, kalau jujur semuanya itu nanti akan marah. Ya, jadi memang ada
strateginya, tapi nggak boleh semuanya nggak boleh mendolimi dengan tujuan mendolimi itu. Kalau istri bohong kepada suami dalam hal apa, gitu ya juga ya Bu ya. Dalam hal apa? Kalau saya dulu pernah bohong, tapi setelah itu saya kasih tahu. Baru beli mobil, anaknya belajar. Mbak Kiki yang pertama nabrak di pohon di situ. Yang sebelah sini itu akhirnya ya hancur. Ya, hancur. Setelah itu kan memang sama bapaknya jangan dulu nek gak ono aku. Tapi saya nek gak nekat ya gak iso-iso kamu. Wis budalo, Dok, gitu sudah tak izini. Tapi jangan lewat situ. Nah, dia kayaknya lebih gampangnya lewat yang jalan yang gak biasa dijalani. Akhirnya Pak Fadlan datang, saya untung sebelah sana gak ketahuan. Besoknya izin ya, saya ini mobilnya ada yang mau pinjam 3 hari. Loh, kok lama banget laku ya apa? Wis tala, dia tuh lo nggak pernah kepada kita itu selalu membantu kita. Masa kita itu dipinjam mobilnya aja nggak boleh. Padahal bapak itu saya panggil untuk ngantarkan ke bengkel. Nah, setelah semuanya kumpul semua di hari raya, sudah berapa bulan, sudah lama, akhirnya semua duduk manis, minta maaf kalau dulu itu bohong. Kasih tahu selamanya supaya nggak menjadi beban. Ya, jadi kan kayak Nabi Yusuf harusnya. Tapi dia mikir katanya, lah kok ini kok berubah ya? Kok berubah. Jadi caranya tetap suatu saat, kecuali berkaitan dengan mendamaikan Bu. Misalnya suami kita ada masalah dengan keluarga kita ya Bu. Kita jangan semuanya jujur dulu. Kalau nanti yang dari keluarga kita sampaikan, maka suami kita tambah marah. Ya, ini kita harus pandai-pandai menyikapi itu. Ya, kemudian apalagi yang memberikan madarat pada dirinya? Makanan. Ya, saya tadi cerita sama Bu Sis, ya batuk ya. Iya. Harusnya memang nggak makan buah, tapi kok nggak makan buah kok nggak enak. Ya, itu kadang-kadang padahal nggak boleh makan durian, tensinya lagi tinggi. Kalau saya suara nek jeruk itu langsung Bu, dalam kondisi yang tidak sehat. Nek sehat nggak apa-apa. Sudah tahu tensinya tinggi kok makan durian, kok makan ini. Nah, berarti itu tidak bertakwa pada saat itu. Karena dia Iya, sama dengan meracuni dirinya sendiri. Terus au idrarun li ghairihi, mencelakai orang lain. Apa? Ya banyak jualan yang penuh dengan tipuan-tipuan gitu ya. Ya, soalnya kalau jujur katanya nggak ada yang beli gitu. Ya, itu banyak mencelakai padahal itu menyebabkan orang lain itu jadi sakit misalnya. Ya, ini hal-hal yang yang berkaitan dengan wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami suami istri, anak-anak kami insyaallah sudah hafal semua. Tapi mempraktekkan kata takwa ini yang perlu pemahaman ya Bu ya. Jadi kalau dalam hal ibadah ya, akhlak dalam ibadah, setiap kita umat Islam dituntut untuk ini tadi kan dalam akidah, senantiasa memberikan jiwa hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah dengan penuh ketekunan dan menjauhkan diri dari syahwat ya, jiwa yang buruk, sehingga terpancar padanya kepribadian yang soleh yang menghadirkan kedamaian, kemanfaatan bagi diri dan sesama. Nah, untuk ibadah ini maka kuncinya adalah keikhlasan. 2, kesesuaian dengan aturan Allah. Jangan ghulu, jangan berlebihan dalam beribadah. Berlebihan maksudnya gimana?
Rasulullah nggak ngajarkan begitu, ya diada-adakan. Yang tidak diperintahkan dikerjakan, yang diperintahkan tidak dikerjakan. Contoh, ya misalnya sholat malamnya diperintahkan, jangan ditinggalkan. Lah ini masalah sholat-sholat yang tidak ada aturannya pada Rebu Pungkasan. Rebu Pungkasan ya. Rebu terakhir di bulan Safar ya. Ya. Disuruh ini, terus banyak yang kadang-kadang berjamaah di waktu duha. Terus baca ini dimasukkan ke sumur ya. Air anunya ada tulisannya di situ untuk tolak balak karena Allah menurunkan balaknya. Padahal balak itu ada balaan hasanah. Ya, itu masih ada. Ya, jadi sholat apalagi yang dikerjakan, yang diperintahkan tidak dikerjakan. Ya, ini banyak di malam Ramadan itu mengutamakan sholat apa, Bu? Tasbihnya ketimbang sholat malamnya. Ya, ini beberapa hal yang memang harus diluruskan, jangan gulu, jangan overlapping, jangan berlebihan. Dan juga dihidup suburkan amalan sunnah, nawafil. Ya, mungkin bulan lalu sudah saya bahas, hamba yang disayang oleh Allah itu adalah mereka yang menjadi kekasih Allah adalah yang banyak melakukan amalan sunnah. Cirinya orang bertakwa yang ikhlas itu entengan ngamalkan amalan sunnah. Tapi jangan hanya menggugurkan keharusannya, tapi sholat itu adalah zikir yang total ada pada ibadah sholat. Maka belajar memahami maknanya, yang dibaca itu apa, karena sholat itu doa. Karena sholat itu doa. Ketika Al-Fatihah, stressingnya pada apa? Kalau kita lagi sujud, bacaan itu yang kita mohon apa? Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar. Bagi yang memujinya, Rabbana walakal hamdu. Kalau baca hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih, ada 30 malaikat berebut untuk saling mendahului mencatat karena kalian telah memuji Allah. Ya, jadi kenapa? Karena kalau doa kita tidak didengar saja oleh Allah, ya maka kemungkinan tidak dijawab sangat peluangnya besar. Jadi mohon doa kita didengar dan dijawab oleh Allah. Maka kenapa salat berjamaah itu kok 27 derajat? Karena kita saling didoakan. Ya, ini akhlak kepribadian kita dalam hal ibadah itu bagaimana ibadah kita lakukan itu untuk terbentuknya pribadi yang takwa tadi. Sebagai bukti lahiriah kita. Ya, jadi kalau sudah sholatnya bagus tapi pribadinya kok enggak bagus, ya berarti ya hanya enggak fungsional jadinya gitu loh Bu, enggak fungsional. Cucu saya pernah bilang saya suara nada tinggi aja dengan anak-anak di rumah, ayo wis umroh kok bertengkar gitu, dikira bertengkar. Jadi saya itu loh kalau orang sudah umroh itu harus baik jadi orang gitu loh. Yang dia pahami begitu. Saya kan ya gitu loh, arek cilik is paham, sing gede gak paham-paham. Iya. Terus yang ketiga adalah kaitannya dengan muamalah duniawiyah. Itu juga bagaimana kepribadian kita, akhlak kita di dalam persoalan muamalah. Urusan-urusan dunia, mulai dari apa Bu? Kita ini satu sisi sebagai apa Bu? Kita sebagai apa? Hamba Allah. Di sisi yang lain, ya hamba ini diberi tugas oleh Allah untuk melaksanakan tugas khalifatullah di muka bumi. Lewat berumah tangga. Ya.
Itu tugas khalifah. Ada kewajiban kepada keluarga, ada kewajiban bermasyarakat. Ini muamalah namanya. Ya, ini namanya muamalah. Muamalah duniawiyah. Hubungan interaksi antara sesama manusia lewat keluarga, lewat bertetangga, bermasyarakat. Ya, ini bagaimana kita ini sebagai khalifatullah di muka bumi untuk memakmurkan yang ada di bumi itu, ya kaitannya dengan iman dan takwa. Jadi kita menyikapi hidup ini itu secara positif ya Bu ya. Kaitannya dengan landasan keimanan, keislaman, kebagusan ya. Yang bagus kepada siapa? Satu, kepada keluarga dulu. Ya maaf kalau ada driver saya Bu ya, kadang-kadang kan biasanya dibukakan pintu. Ya memang kudune begitu kan, SOP-nya begitu. Meanukan barangnya yang diturunkan, yang apa yang dijadi keperluannya. Kadang-kadang saya tanya, kalau ke istri, ke anak-anak juga begitu ya. Iya, jadi saya buat bagaimana disitulah kesempatan saya bahwa sampean jangan hanya bagus ketika bekerja, tapi kepada keluarganya perlakukan mereka juga seperti itu. Ya, makanya ada seorang ibu, anakku diajak sewenang berubah nih sering nganterin sampean katanya gitu. Jadi kan ada kesempatan untuk bahwa sikap yang bagus itu yang diutamakan kepada keluarga, setelah itu tetangga, kemudian diatur pada masyarakat luas. Ya, untuk itulah maka kalau kerja ya Bu, mungkin ibu-ibu ada yang punya pekerjaan tapi di rumah atau di mana. Ya, yang jelas kita bekerja lah ya Bu, ya bekerja semuanya. Maka ada etos kerja yang islami. Itu apa? Ya disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal untuk mencapai tujuan. Ya, itu yang bagus. Katakan korah-korah pun itu jangan asal. Ya, maaf, saya pernah ada menghadiri acara Ibu. Ya, mungkin juga Ibu pernah menggunakan jasanya juga ya. Saya melewati, karena lewatnya itu memang dipakai untuk korah-korah dari cateringnya itu. Betul, saya enggak kolu jadinya makan gitu ya. Ya, ini bak besar yang dikasih sabun banyak. Terus setelah itu yang satunya yang dua itu sudah ya budak-budak, karena dari sabun yang banyak ke sini kalau enggak dibilas itu kan enggak akan bening ya. Aslinya kan harusnya ada keran atau apa yang ini. Itu enggak, langsung dari yang kedua yang dengan budak-budak itu masuk di kotak bambunya yang untuk piring gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya dulu diajari di rumah dari ayah saya terutama yang sering kasih air panas yang terakhir hangat supaya ada kuman-kuman ya itu sudah segera hilang. Kalau mau segera dipakai itu loh Bu ya. Cuci tangan pun itu juga disiapkan air hangat yang terakhir itu. Kalau di Madura kan pasti ada semacam kayak di Malaysiaan itu loh Bu. Teko yang di bawah sudah tempatnya untuk cuci tangan. Sekarang ada yang sudah nggak harus stainless, ada dari plastik juga gitu. Ya itu dibiasakan seperti itu sehingga kalau kita kora-kora walaupun nggak untuk dirinya, disitulah bisa jadi ibadah kita. Jadi kan ada yang cuma disiram, tangannya nggak digini-ginikan itu loh Bu. Itu kan bisa jadi nggak sama dengan wudu disiram, padahal fagsilu kan disuruh
basuh. Ghasala itu membasuh, digosok supaya masuk ke pori-pori. Ya, itu kan banyak yang disiram, gini-gini aja. Ya, jadi ini beberapa hal dalam akidah yang memang akhlak dalam akidah itu bagaimana tercermin ibadur rahman kalau kita tampilan kepada orang lain, tapi kepada diri Allahus samad. Jadikan Allah sebagai sandaran di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah yang layak untuk membantu dalam semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Ya, barangkali ini nggak tahu mana yang bisa kita sama-sama amalkan, yang bisa kita rubah. Intinya yang harus diingat apa tadi Bu? Ya, juru. Jadi juru apa? Juru perdamaian gitu ya. Itu di situ. Jangan malah memicu konflik yang menjadi kebiasaan di komunitas perempuan yang bolo-boloan masih kok jadi kompor gitu ya. Jadi artinya jangan sampai membuat Allah tersinggung kepada kita karena perilaku kita ini. Yang kedua apa tadi Bu? Yang bisa wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuatlah baik kepada semua orang karena Allah yang baik dengan kita. Ayat itu harus dihafal. Al-Qasas 77. Orang yang kita baiki belum tentu bisa membalas kebaikan seperti yang telah kita lakukan. Walaupun itu anak kandung kita sendiri. Ya, makanya berharap kepada Allah, karena Allah itu baik kepada saya, maka saya harus baik kepada semua orang. Intinya di situ. Memang mudah diucapkan, prakteknya harus latihan latar kabanna tobakan antobak. Step by step harus kita rubah cara pandang kita di dalam beragama ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.